Pepatah bijak mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ternyata hal ini juga berlaku untuk negara-negara loh. Halo anak-anak, semoga kabar kalian luar biasa, baik-baik saja dan selalu sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sebuah komunitas yang mungkin sudah pernah dulu kalian pelajari waktu SD atau juga sudah pernah kalian dengar, yaitu tentang ASEAN. Nah, tanpa banyak basa-basi, yuk simak video berikut. Sebelum lebih lanjut membahas tentang materi ini, kita review dulu yuk episode sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kondisi Asia Tenggara sebelum adanya ASEAN. Kalian juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Andri berikan melalui penugasan. Jika suatu negara non-blok berkonflik dengan negara blok, maka yang terjadi kira-kira begini. Negara-negara dari blok tersebut akan membantu, membela, kemudian apalagi memberikan bantuan, akan ikut berkonflik bahkan dengan negara dari non-blok tersebut. Sebagai contoh, Belanda pernah berkonflik dengan Indonesia pasca Indonesia merdeka. Pada saat itu Belanda ikut tergabung dalam blok barat, sedangkan Indonesia non-blok alias tidak memihak salah satu blok. Yang terjadi selanjutnya bisa kita perhatikan dalam buku sejarah bahwa Amerika dan sekutunya yang cenderung blok barat itu mendukung Belanda melalui perjanjian-perjanjian yang dilakukan dengan Indonesia. Nah, itu baru di Indonesia. Contohnya dulu Amerika Serikat pernah ikut membantu Vietnam Selatan yang pada waktu itu cenderung liberal melawan Vietnam Utara yang cenderung beraliran komunis. Nah, tentunya masih ada contoh-contoh lainnya. Paham? Ternyata ASEAN dapat menjadi pemersatu loh bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Akibat Perang Dingin, ada beberapa negara ASEAN yang ikut tergabung dalam salah satu blok. Ada juga yang bergabung dengan blok yang lainnya. Ada juga yang memutuskan untuk menjadi negara non-blok atau tidak memihak negara manapun. Nah, yang terjadi berikutnya apa? Misal Vietnam yang cenderung membela blok timur dan Singapura yang cenderung membela blok barat. Keadaan yang damai tentu diharapkan oleh semua pihak. Jika ada salah satu negara anggota yang bermusuhan dengan negara yang lain, maka hal ini akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara. Jika keadaan damai, tentu negara-negara di ASEAN dapat bersatu, bekerja sama untuk memajukan berbagai aspek kehidupan. Misal, memajukan perekonomian, ikut membantu saat ada negara yang terkena musibah atau bencana, ikut menjaga keamanan di wilayah regional tersebut, dan sebagainya. Sehingga diharapkan negara-negara di ASEAN dapat bersatu dan maju. Gimana? Kalian sudah paham kan? Nah, itu bisa menjadi jawaban untuk pertanyaan yang kemarin. Oke, Pak Andri anggap kalian sudah bisa materi yang kemarin dan selanjutnya kita membahas tentang ASEAN. Ayo, kita lebih kenal tentang ASEAN. Semboyan ASEAN adalah one vision, one identity, and one community. Berikut beberapa hal terkait ASEAN.
Sekretaris Jenderal ASEAN adalah Kepala Sekretariat ASEAN yang diangkat oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN atau KTT ASEAN untuk periode 5 tahun dan dipilih dari warga negara anggota ASEAN berdasarkan rotasi menurut urutan abjad nama negara dalam bahasa Inggris. Berdasarkan piagam ASEAN, Ketua ASEAN digilir setiap tahun berdasarkan urutan abjad nama negara anggota ASEAN dalam bahasa Inggris. Ketua ASEAN berperan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pertemuan antara lain KTT ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN, Dewan Masyarakat ASEAN, dan Badan Sektoral ASEAN. Tadi kita menyinggung tentang piagam ASEAN. Apakah itu? Piagam ASEAN adalah kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang mengikat seluruh negara anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang memiliki status hukum. Jadi mirip-mirip undang-undangnya ASEAN gitu deh. Nah, berikut adalah bendera ASEAN. Bisa kalian lihat melalui layar HP atau laptop atau PC kalian. Oke anak-anak, kalian sudah belajar tentang ASEAN dan selanjutnya kerjakan tugas yang ada di Google Form kalian ya. Selamat mengerjakan, semoga kalian sehat semua dan God bless you.